Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes. Dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya untuk kita bisa menikmati hidup ini. Ini pertanyaan yang masuk di Instastory ya. Waktu itu ada yang sempat nanya, dan sebagai bahan untuk pembahasan di Instagram Live juga tentang bagaimana caranya menikmati hidup ya. Waktu itu kalau nggak salah belum sempat terjawab, jadi saya mau bahas di podcast kali ini. Tapi saya juga mau tahu nih, kalau misalnya aku bikin live Instagram untuk tanya jawab sama kamu secara rutin, mungkin kayak seminggu sekali atau sebulan sekali, kamu setuju nggak? Kalau kamu setuju bisa vote coba di bawah sini ya, di episode ini, oke? Dan sebelum saya bahas, saya juga mau say thank you buat teman-teman semua yang udah join webinar Unlimited Success kemarin. Kurang lebih ada 3.500 yang bergabung, dan di Zoom ada 750-an orang yang hadir ya, yang keluar masuk segala macam ya, rata-rata 750 lah sampai materinya selesai. Dan di YouTube kalau nggak salah ada sekitar 200-an, jadi mungkin sekitar 800 sampai 900 orang udah bergabung, udah belajar bareng di webinar. Thank you semuanya, sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Oke, sekarang mari kita bahas tentang gimana caranya untuk kita bisa menikmati hidup. Jadi cara untuk kita bisa menikmati hidup itu adalah, kalau dari saya ya, sederhananya gini. Perasaan kita itu dipengaruhi oleh kemana fokus kita menuju. Jadi untuk kita bisa menikmati kehidupan, kita harus fokus pada hal-hal yang positif yang membuat kita bisa lebih bersyukur gitu. Kalau kita misalnya dalam hidup ini fokusnya selalu ke hal yang negatif, kenapa aku sial banget ya, kok aku gak bisa-bisa ya, nah fokusnya pada hal yang negatif terus, itu kita pasti akan sangat sulit untuk bersyukur, dan akhirnya kita merasa kehidupan ini itu tidak menyenangkan, kehidupan ini itu berat gitu. Maka dari itu, yang harus dilakukan untuk bisa lebih menikmati kehidupan adalah mengubah fokus yang kita punya, fokus yang kita arahkan. Kita mulai membiasakan diri. Kalau sebelumnya misalnya contoh, kita kebiasa mencari hal yang negatif, kayak ini kurang ini, ini kurang itu, aku kurangnya apa. Sekarang diubah jadi positif. Jadi diubah jadi apa yang aku syukuri ya, apa yang aku nikmati ya. Jadi kita fokusnya lebih ke hal-hal yang kita syukuri gitu. Maka dari itu ada satu prinsip yang namanya counting blessing. Bukan prinsip ya, tapi sebuah eksperimen terapi positif psikologi lah. Jadi ada eksperimen di mana di suatu kelas di mahasiswa itu, di kampus itu, dia dikasih challenge di mana selama seminggu ke depan itu dia harus menuliskan hal-hal yang dia syukuri dalam hidup. Dan ternyata ketika 7 hari selanjutnya di tes lagi tingkat kebahagiaannya, ternyata tingkat kebahagiaannya itu meningkat signifikan. Jadi ketika kita counting blessing ataupun menulis apa yang kita syukuri setiap harinya, itu akan melatih diri kita untuk bisa terus bersyukur dan menikmati kehidupan. Dan itu yang saya lakukan juga dulu ya. Untuk bisa lebih menikmati hidup, saya rutin tuh menulis di jurnal saya apa yang saya syukuri, kayak gitu, apa pelajarannya hari ini. Jadi fokus pada hal-hal yang positif, dan itu membuat kita menjadi jauh lebih happy. Dan terus misalnya kalau kita dapat tantangan gitu, apa yang kita expect masih belum sesuai dengan rencana. Nah, kalau kita fokusnya, wah aku gagal ya kita pasti akan bete gitu. Tapi coba dibalik nih, kalau sebelumnya kita melihatnya itu sebuah kegagalan, coba diubah menjadi sebuah pembelajaran. Kita coba tanyakan dalam diri, apa yang aku pelajari ya dari kejadian ini ya? Wah, kita malah jadi lebih bersyukur gitu. Kenapa? Karena kita dapat pembelajaran berharga untuk membuat diri kita selanjutnya jadi jauh lebih baik, ya kan? Daripada kita berpikir, wah aku gagal, kenapa nggak berpikir, wah aku dapat pembelajaran nih, kayak gitu. Dengan seperti itu,
kamu akan bisa terus bertumbuh dan jadi jauh lebih baik. Fokus pada hal-hal yang positif kayak gitu. Even kita misalnya mendapatkan hal yang kurang positif atau tidak sesuai dengan ekspektasi, kita pun melihat itu sebagai sebuah pembelajaran. Jadi kalau bisa saya rangkum, satu prinsip adalah kita harus melihat hidup ini tuh bukanlah sebuah tantangan atau kesusahan, tapi kita melihat kehidupan ini tuh sebagai sebuah anugerah. Apa yang kita miliki dalam hidup ini itu adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Even kegagalan pun, kalau kita punya prinsip hidup adalah anugerah, ketika kita gagal ataupun belum berhasil, itu kita melihat sebuah anugerah. Wah, kita dapat pembelajaran yang baik nih dari Tuhan untuk membuat kita selanjutnya jadi pribadi yang jauh lebih baik, untuk membuat kita selanjutnya jadi pribadi yang jauh lebih sukses dan lain-lainnya. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, untuk bisa lebih menikmati hidup. Terus yang kedua, yang terakhir adalah yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa berlatih untuk menjadi mindful ya. Mindful itu apa? Mindful itu adalah ketika kita enjoy every moment ya. Kadang kan pikiran kita itu kan kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir ke masa lalu, kayak mikir seandainya dulu aku kayak gini, seandainya dulu aku kayak gitu. Atau sebaliknya, terlalu berpikir ke masa depan, kayak masa depanku gimana ya ke depannya, nanti aku bisa gak ya berhasil. Nah itu kan kita selalu hidup antara di masa lalu atau masa depan. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk hidup di masa kini. Kita enjoy momen saat ini. Nah ini yang sering dilupakan banyak orang, yaitu menjadi mindful. Nah maka dari itu kita harus berlatih untuk menjadi mindful. Dan kalau kamu coba ingat-ingat ya, kalau kamu ketika lagi menikmati liburan, itu kan kamu menjadi mindful gitu. Kayak kamu misalnya lagi ke pantai, contoh ya, lagi ke pantai, kamu pasti kayak menikmati banget, kayak bunyi ombak, kakimu menyentuh pasir, anginnya dingin, pemandangan yang bagus. Itu kan kamu pasti menikmati dengan 5 panca inderamu kayak gitu. Nah itulah yang disebut dengan mindful. Kita benar-benar merasakan apa yang kita alami dengan seluruh indera kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua kita benar-benar rasakan. Jadi hadir di masa sekarang, bukan hadir di masa lalu atau di masa depan. Benar-benar hadir di masa sekarang. Dan itu yang perlu kamu latih. Paling sederhana misalnya kalau kamu mau pas lagi misalnya nyuci piring contoh, ya kamu bener-bener nyuci piring, gak usah sambil mikirin apa segala macam. Bener-bener rasakan piringnya, rasakan airnya kayak gitu. Kalau kamu misalnya lagi beres-beres kamar, ya bener-bener fokus beres-beres kamar. Gak usah sambil mikirin apa, gak usah sambil misalnya dengerin apa kayak gitu. Bener-bener kamu rasakan, pegang bukumu, masukin ke rak, kamu benar-benar merapihkan, kamu benar-benar ngelihat mana barang-barang yang mau kamu buang, kertas-kertas mana yang gak mau kamu pakai, kamu buang ke tempat sampah dan lain-lain. Ya benar-benar hadir di masa itu. Dengan seperti itu akan membantu kamu untuk menjadi jauh lebih happy. Yang pertama tadi ya, kita harus fokus pada hal yang positif dan melihat hidup ini adalah sebuah anugerah. Dan yang kedua, kamu bisa coba praktekkan tentang mindfulness, tentang hidup di masa sekarang. Semoga ini bisa bikin kamu jadi jauh lebih happy. Dan tadi ya, sebelum saya tutup, tadi saya nanya, kalau misalnya saya bikin live Q&A di Instagram sama kamu biar bisa langsung tanya jawab, kamu setuju nggak gitu ya? Kamu bisa coba vote di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu. Kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.